Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bunda berdoa semoga anak-anak dan ayah bunda di rumah selalu sehat. Baik, di sini Bunda Esti akan membersamai anak-anak semuanya untuk belajar ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we start our lesson today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Bunda ucapkan selamat datang di SMP Keladan Yogyakarta. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai materi tentang ruang dan konsep geografi. Oke, simak penjelasan Bunda ya. Ruang dan kondisi geografis Indonesia. Apa itu ruang? Ruang adalah wadah atau area yang ada di darat, di laut, dan di udara, dan kesemuanya berada di wilayah permukaan bumi tempat manusia dan makhluk lain hidup. Konsep ruang dalam ilmu pengetahuan sosial dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tempat atau place, dan yang kedua adalah lokasi atau location, dan yang ketiga adalah distribusi ruang atau spatial distribution. Tempat merujuk pada wilayah ruang tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas dan dikendalikan oleh manusia. Lokasi adalah posisi sesuatu dalam ruang. Terdapat 2 jenis lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut ditetapkan berdasarkan posisi menurut koordinat dan garis lintang atau letak astronomis. Misalnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua yaitu lokasi relatif. Lokasi ini ditetapkan dengan melihat dari kondisi kenyataan yang ada di lapangan. Misalnya atau contohnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Konsep ruang yang terakhir yaitu distribusi ruang. Merupakan kesamaan objek atau kenampakan suatu lokasi dan mengacu pada luasnya wilayah. Selanjutnya, kondisi geografis Indonesia. Kita akan membahas mengenai yang pertama, luas wilayah Indonesia, kondisi geologi, kondisi iklim, bentuk rupa bumi, dan kondisi hidrologi. Luas wilayah. Indonesia mempunyai luas daratan 1.904.569 km persegi dan luas perairan sebesar 3.243.542 km persegi. Sehingga total luas wilayah Indonesia adalah 5.148.111 km persegi. Kondisi geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang material bumi secara menyeluruh, seperti komposisi, struktur, dan sejarah bumi, di antaranya tentang keadaan batuan yang ada di bumi. Posisi Indonesia secara geologis terbagi menjadi 3. Yang pertama, Indonesia merupakan daerah pertemuan 2 pegunungan lipatan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania ini dibedakan menjadi 2, yaitu jalur busur dalam dan jalur busur luar. Jalur busur dalam dia bersifat vulkanis, dan pada jalur ini terdapat banyak gunung api yang aktif, contohnya Gunung Krakatau, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Sedangkan untuk busur luar membentang dari pantai barat Sumatera. Yang kedua yaitu Sirkum Pasifik, merupakan pegunungan lipatan muda yang terbentuk pada zaman Tersier.
Posisi Indonesia secara geologis yang kedua yaitu terletak pada pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan yang ketiga, posisi Indonesia secara geologis berada pada pertemuan dua daerah paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan Sunda terletak di bagian barat Indonesia, sementara paparan Sahul berada di bagian timur Indonesia. Kondisi iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di wilayah tertentu di permukaan bumi dalam jangka waktu yang lama. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau iklim monsun, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim atau iklim monsun terjadi karena pengaruh angin musim atau biasa disebut dengan monsun atau munson yang bertiup dan berganti arah setiap setengah tahun sekali. Terdiri atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup dari benua Asia yang sedang mengalami musim dingin menuju ke benua Australia yang sedang mengalami musim panas. Angin ini terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Angin ini bersifat basah sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Yang kedua, angin muson timur bertiup dari benua Australia yang sedang mengalami musim dingin menuju ke benua Asia yang sedang mengalami musim panas. Angin ini terjadi pada bulan April sampai bulan September. Bersifat kering karena matahari berada di belahan bumi utara. Hal ini mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau. Iklim tropis. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis atau panas. Ciri-cirinya memiliki suhu udara rata-rata tinggi, kemudian tekanan udara yang rendah, dan curah hujan yang tinggi. Terakhir, iklim laut. Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagian besar wilayah daratannya dikelilingi oleh laut atau samudra, sehingga Indonesia memiliki iklim laut. Ciri-cirinya memiliki banyak awan dan sering terjadi hujan lebat disertai badai. Rupa bumi atau relief Indonesia. Rupa bumi atau relief Indonesia ini dibagi menjadi 2, relief daratan dan relief dasar laut. Relief daratan adalah tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi di darat, terdiri dari dataran rendah, gunung, pegunungan, lembah, bukit dan perbukitan, dan peneplain. Sedangkan untuk relief dasar laut ada 6, yaitu dangkalan atau landas benua, lubuk laut, gunung laut, palung laut, punggung laut, dan ambang laut. Kondisi hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air yang ada di permukaan bumi. Jenis-jenis perairan yang ada di bumi terbagi menjadi 2, perairan darat atau air tawar, dan perairan laut atau air asin. Perairan darat dibedakan menjadi 2, air permukaan dan air tanah. Air permukaan terletak di daratan, sedangkan air tanah berada di dasar tanah. Air permukaan terbagi menjadi 3, yaitu danau, sungai, dan rawa. Air tanah dibedakan menjadi 2, air tanah dangkal atau freatis dan air tanah dalam atau artesis.
Air tanah dangkal adalah air yang berada di antara butir-butir tanah dan dekat dengan permukaan tanah. Air tanah dalam adalah air yang berada di antara lapisan kedap air. Perairan laut. Indonesia memiliki 3 wilayah perairan laut, yaitu lautan, teluk, dan tanjung. Terima kasih anak-anak Bunda yang hebat sudah mau bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, untuk mengasah kefahaman anak-anak semua, Bunda punya tantangan nih, mari